Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini kita kembali ke sawitan, tapi hari ini kita tidak manen melainkan membuang dompet atau pohon sawit yang masih kecil tapi yang sudah berbuah. Kenapa kita buang? Sebetulnya banyak kegunaan dan keuntungan ketika kita membuang pohon buah sawit yang pohonnya masih kecil namun sudah berbuah. Di sini kita mengutamakan kan ketika di bawah umur 3 tahun kita mengutamakan pohon. Kenapa mengutamakan pohon, tidak mengutamakan buah? Di bawah 3 tahun itu masa pertumbuhan. Kita di mana kita membesarkan membesarkan pohon. Kenapa begitu? Ketika nanti di atas umur 3 tahun ketika pohonnya besar, maka secara otomatis buahnya juga ikut besar. Kenapa di bawah umur 3 tahun itu buahnya dibuang? Jadi zat-zat yang kita beri pupuk pemupukan ataupun secara alami itu terserap seutuhnya oleh batang, tidak terserap oleh buah. Jadi begitulah kenapa kita harus membuang buah yang masih kecil. Pohon yang masih kecil sudah berbuah itu harus kita buang dari mulai buah sampai dompet. Dan itu tidak sekali kita kerjakan, bisa 2 sampai 3 kali sampai kita biarkan buahnya itu berbuah. Itulah salah satu kegunaan dan keuntungan. Tapi di masyarakat yang beredar sayang buahnya kok dibuang, kan laku dijual, benar, itu nggak salah, tapi kita rugi sekali tapi untungnya berkali-kali. Kan seperti yang saya bilang di awal, di bawah umur 3 tahun kita memfokuskan membesarkan batang sawitnya. Jadi ketika di atas umur 3 tahun pohon sawitnya itu sudah besar, otomatis kalau pohonnya besar maka buahnya juga besar, begitu. Jadi kalau kita biarkan tidak diambil buah dan dompetnya, maka zatnya itu terbagi, yang mana ke pohon, yang mana ke buah. Jadi pembesaran pohonnya itu tidak maksimal, dimana nanti buah-buahnya setelah 3 tahun ke atas, 4 tahun, 5 tahun, buahnya itu tidak maksimal, besarnya itu tidak maksimal. Besar sih, cuman tidak maksimal. Di sini kan kita mencoba mencari cara mendapatkan hasil yang maksimal. Ini adalah contoh pohon sawit yang sudah berbuah. Pohonnya masih kecil tapi sudah berbuah. Ya, ini dia. Ini sudah tidak ada. Ini sudah kita buang tadi buahnya. Nah, inilah buahnya yang sudah kita buang. Ini dia. Itu satu lagi. Oke.
Jadi pohonnya sudah bersih, sudah tidak ada lagi dompet-dompet. Oke, ini tadi bekas yang kita buang. Jadi pohon ini masih kecil. Kita kasih dia produksi buah, tapi kita kasih dia biar produksi batang saja. Biar buahnya nanti ketika umur di atas umur 3 tahun itu maksimal. Oke, untuk pemilihan dodos, jangan dodos yang besar. Cari khusus dodos yang memang betul-betul dodos untuk membuang apa namanya, buang dompet dan buah kecil. Ciri-cirinya gimana? Dia berbentuk kecil, beda dengan kita manen pakai dodos pemanen. Itu kalau bisa lebar, dan inilah contohnya. ini kecil, matanya cuman sekitaran 4 jari lah, 4 jari kan, tidak terlalu besar. Ini sudah sompel begini bentuknya, panjang, kecil. Apa keutamaan dan keuntungan dari dodos kecil ini? Ketika kita mengambil buahnya atau mengambil dompetnya gitu kan, ini kan rata-rata pelepah di pohonnya itu masih kecil, jadi kita bisa memfokus kepada buah dan dompet. Kalau dodosnya ini terlalu lebar, katakanlah begini, kita ketika kita mendodos menyorongkan ke dalam pohonnya, itu secara tidak langsung mengenai pelepah. Jadi secara tidak langsung pelepahnya itu putus, secara nggak langsung putus, dan nggak bagus, dan nggak boleh juga pelepahnya itu diputuskan ketika masih pohon sawitnya kecil. Gitu. Begitu dia. Ngerti ya? Oke. Baiklah kawan-kawan, sobat guys, sedikit informasi dari saya. Semoga ini bisa membantu. Jika ada saran-saran yang lain, boleh komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.